Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini kita keluar rumah, daripada kamu bosen ngeliat dindingnya itu-itu aja. Jadi biar suasana beda kan. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang produk-produk apa aja yang harus dalam pengawasan atau kamu hati-hati pemakaiannya kalau lagi hamil atau menyusui. Jadi problemnya itu adalah sebenarnya ada beberapa produk, ada beberapa zat yang memang dia bisa berpenetrasi masuk dalam tubuh kita, bisa masuk di dalam darah, kemudian bermetabolisme di seluruh tubuh. Yang bikin takut itu kan seperti itu, karena ketika hamil atau menyusui takutnya produk-produk itu masuk di dalam darah, kemudian masuk ke janin, menyebabkan kerusakan di janin, kan gitu. Walaupun memang nggak semudah itu. Tubuh kita, kulit kita itu punya proteksi gitu loh. Nggak semudah itu dia ditemplokin terus dimasukin gitu, nggak. Dia bisa bermetabolisme, mengubah zat itu menjadi bentuk lain, sehingga tidak berbahaya dari tubuh. Tapi ya tetap sih, harus hati-hati untuk beberapa bahan. Jadi produk-produk apa aja yang sebaiknya hati-hati pemakaiannya dalam kondisi hamil atau menyusui? Yang pertama adalah merkuri. Sebenarnya sih, dalam kamu nggak hamil atau menyusui pun, sebenarnya yang namanya merkuri itu sebaiknya memang tidak dipakai, karena dia punya banyak efek negatif di kulit kita. Jadi tinggalkan semua produk nggak jelas itu, produk abal-abal itu yang nggak ada mereknya itu, cepukan cilik-cilik nggak jelas itu, tinggalkan semuanya, bertaubatlah. Terus selain merkuri, ada juga hidroquinone. Hidroquinone itu biasanya terdapat di produk-produk untuk brightening sama untuk menghilangkan noda bekas jerawat. Dan itu juga setauku sih, hidroquinone itu harus dalam resep dokter. Jadi harus hati-hati penggunaannya, terutama kalau kamu tidak diresepin. Kamu nyoba-nyoba sendiri hidroquinone, sebaiknya hati-hati. Karena hidroquinone itu memang tidak boleh dipakai dalam jangka waktu panjang. Kamu harus stop di saat tertentu. Jadi itu memang harus dokter yang kontrol gitu kan. Kalau memang kamu diresepin sama dokter, pastikan dokter kamu tahu kalau lagi hamil atau menyusui, atau mungkin bahkan dalam program hamil. Jadi biar di manage gimana caranya dokternya bisa stop produk hidroquinone kamu. Kemudian selain hidroquinone ada juga retinoid. Retinoid itu memang bisa berpotensi untuk masuk di dalam tubuh kita. Tapi itu pun dalam dosis yang rendah. Tapi memang beberapa, setauku sih ada beberapa studi kasus yang bilang bahwa ada beberapa kasus kerusakan di janin, defek di janin, itu karena pemakaian tretinoin. Tretinoin ya, jadi bukan kayak retinoid pasaran gitu enggak. Tapi ya tetap sih, kamu harus waspada karena takutnya memang ada menjurus ke arah sana. Walaupun sampai sekarang pun tidak ada penelitian yang bilang korelasi langsung antara tretinoin sama kerusakan janin, ya nggak ono, karena kan ya sopo sih yang mau dicobain, dipakai percobaan. Kamu mau kalau lagi dalam kondisi hamil terus diolesin tretinoin terus dicek janinmu ya opo, no kan juga nggak. Jadi memang sampai sekarang memang belum ada studi khusus tentang hubungan antara tretinoin itu dengan kerusakan janin. Selain itu, selain retinoid ada juga salicylic acid. Salicylic acid itu biasanya di produk-produk untuk anti akne. Banyak, mulai dari acid toner, kemudian obat total, kemudian serum, krim lah segala macam. Jadi kalau kamu lagi treatment dengan salicylic acid, hati-hati. Kalau memang kamu butuh sekali salicylic acid, coba kamu coba kamu hubungin dokter kamu. Tanya dokter kamu, apakah manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya pakai salicylic acid. Tapi setauku sih ya, salicylic acid masih termaafkan kok. Ada beberapa kasus yang nggak masalah pakai salicylic acid, asalkan dosisnya rendah gitu aja sih. Tapi daripada bingung, mendingan ngomong sama dokter atau mendingan stop aja deh, nggak usah. Kemudian selain salicylic acid, ada benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide itu juga biasanya di produk-produk anti akne. Walaupun dia bisa dimetabolisme sama kulit kita menjadi benzoyl acid, tapi ya tetap dia bisa berpenetrasi. Takutnya kan mempengaruhi janin, jadi hati-hati penggunaan benzoyl peroxide. Selama memang kamu tidak terlalu butuh, kamu bisa pakai produk yang lain sebagai opsi yang lain, second opinion gitu ya. Sebaiknya nggak usah terlalu maksa pakai produk kayak gitu. Jadi tadi ada beberapa produk-produk yang harus kamu hati-hati pemakainya dalam kondisi hamil atau menyusui. Ada merkuri, kemudian hidroquinone, retinoid, salicylic acid, sama benzoyl peroxide. Hati-hati pakainya. Kalau memang kamu bisa pakai produk yang lain, misalkan kayak tea tree atau kemudian arbutin, sesuatu yang masih lebih aman kayak niacinamide kayak gitu, ya mendingan pakai itu aja sih. Nggak usah terlalu maksa pakai produk-produk yang memang nggak boleh. Banyak kok pilihan yang lain yang lebih aman. Tapi intinya kalau lagi hamil sih nggak usah terlalu ngurusin kayak gitulah. Menurut aku nikmatin aja. Orang hamil itu harusnya bahagia. Bakal dapat mainan baru, bakal dapat momongan baru, bakal dapat petualangan baru. Ya Allah, hari ini aku cekuan. Jadi bakal dapat pengalaman baru, petualangan baru, ya nikmatin aja.
gitu kan, nggak usah mikirin mukamu gimana, toh nanti kalau sudah melahirkan ya tinggal benerin kan gitu, simple lah, nikmatin aja. Jadi sekian untuk hari ini, semoga berfaedah, semoga mengobati kebosanan karena ya wis itu aja selama ini. Thank you so much for watching, see you.